Selamat pagi, salam jumpa kembali di channel Secangkir Kopi Pahit. Jangan lupa ngopi ya. Hari ini kita akan sharing bersama-sama ya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian atau spiritual. Ya, karena hal ini sudah beberapa kali kita bahas ya supaya kita semakin dalam, semakin memahami dan mengerti. Walaupun tujuan kali ini ya adalah sebenarnya tujuan sebuah kritik terhadap kaum rohaniwan ya. Tapi mari kita pelajari bersama-sama, jangan tersinggung karena dikritik ya. Jangan marah karena ditegur ya. Tapi mari kita sama-sama belajar ya, karena saya juga belajar untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, untuk menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya ya. Jangan menempatkan sesuatu di tempat yang salah, karena nantinya tidak elok dan tidak bagus dan tidak berfungsi dengan baik. Ya, karena materi hari ini adalah membahas sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik atau menempatkan segala sesuatu yang salah, yaitu tentang hal yang terjadi akhir-akhir ini, entah itu karena maraknya dunia sosial, atau karena itu tuntutan politik, atau karena memang faktor ekonomi, atau karena memang orang sudah mengalami eksistensi yang salah atau orientasi hidup yang salah, sehingga apa yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan fungsi ya. Kita mengungkap banyaknya kasus korupsi, banyaknya kasus amoral ya yang terjadi, dan itu melibatkan banyak orang-orang yang notabene beragama. Ya, maksudnya bukan cuma asal beragama, tetapi punya ilmu agama yang kuat, tetapi punya orang yang dihormati, punya kekuasaan gitu kan, punya umat yang banyak, punya murid yang banyak gitu kan. Tetapi orientasi hidupnya menjadi salah menempatkan diri, atau memang dituntut untuk salah menempatkan diri, atau memang dituntut secara politik. Karena itu judulnya adalah ya, keputusasaan kaum rohaniwan. Kenapa judulnya sekritik itu atau judulnya sepedas itu? Karena saya melihat ya sejak awal ya, apalagi karena dunia politik ini, orang rohaniwan itu tugasnya apa sih? Saya petani. Nah, karena saya petani, saya menghasilkan sesuatu di dunia pertanian untuk sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat banyak. Tujuan pertanian supaya orang bisa makan, supaya orang punya bibit, supaya orang punya kehidupan yang lebih baik ya kan, punya memiliki nilai gizi yang bagus ya kan. Nah, itu tujuan pertanian kan misalnya ya, bukan cuma uang. Uang adalah faktor terakhir ya, kesejahteraan ada faktor terakhir, tapi memiliki ketahanan pangan, memiliki ketahanan bibit, memiliki menjaga alam gitu kan, itu adalah salah satu tujuan dunia pertanian misalnya, saya sebagai petani. Nah, tetapi yang kita lihat hari-hari ini ketika para rohaniawan ini ya seperti banting setir menjadi politikus ya, contoh Habib Rizik. Saya menghargai Habib Rizik sebagai seseorang yang berilmu karena dia pendidikannya juga tinggi. Tetapi kalau apakah dia sebagai ulama, atau sebagai rohaniwan, saya tidak yakin. Saya akan menghargai dia sebagai seorang politikus karena dia berorasi secara politik. Tetapi apakah dia mendidik murid-muridnya itu supaya punya kehidupan rohani yang lebih baik, punya kecerdasan spiritual? Saya tidak yakin. Karena saya bertemu dengan misalnya para anggota EPI, saya bertanya untuk masalah rohani, betulkah ini didikannya Habib Rizik misalnya, ini didikannya EPI? Ya gitu kan. Nah, ternyata EPI adalah ormas yang berbasis keagamaan, tetapi tidak mempelajari kehidupan spiritual. Ya ormas ya, NU ormas, Muhammadiyah ormas, ya tidak apa-apa, ini namanya juga ormas, organisasi, bukan punya tujuan spiritual, bukan memiliki orang supaya cerdas spiritual, bukan berhubungan dengan Allah baik supaya hidupnya lebih baik, rohaninya tumbuh gitu kan. Kembali lagi bahwa agama adalah bicara tentang pertumbuhan rohani, bukan pertumbuhan jasmani, bukan pertumbuhan politik, bukan pertumbuhan sosial. Ya, ilmu sosial punya lagi ilmunya sosial, marxisme ilmunya sosial, ya segala macam lah, ekonomi segala macam itu punya bidang keilmuan sendiri. Tetapi ketika bicara tentang rohani, bicara tentang agama, bicara tentang pertumbuhan roh.
bukan bicara tentang orasi politik. Dan itu yang saya bilang bahwa ini salah tempat atau salah ilmu, ya, ingin menjadi politikus tapi belajarnya agama gitu kan. Ya walaupun dalam dunia awal-awalnya ketika agama-agama lahir itu ada, tetapi ginilah, ketika sesuatu benda, seseorang atau sesuatu itu tempatnya tidak pada tempatnya, duduk di tempat yang salah, maka akan menghasilkan sesuatu yang salah, sesuatu yang kontroversi. Ya tidak apa-apa kalau memang fungsinya mau di situ. Ya. Jangan sampai saya sebagai petani tapi lebih banyak ngobrolin tentang masalah nelayan gitu yang tidak nyambung sama hidup saya. Atau saya sebagai petani lebih banyak ngomongin politik. Ya, belajar politik, ini politik, ya tidak nyambung dengan hidup saya, walaupun di dalam dunia pertanian ada politik pertanian ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Kenapa saya bilang bahwa para rohaniawan ini putus asa? Yang pertama mungkin faktor sosiologis, tuntutan, ya, tuntutan hidup, tuntutan keluarga, masalah ekonomi, ingin eksis. Nah, kalau ingin eksis tadi udah masalah kejiwaan ini, ya kan? Sehingga apa yang dibicarakan orang rohaniawan itu tidak mengajarkan bagaimana berkomunikasi dengan Allah dan bagaimana menemukan jalan Allah, tapi yang dibahas ya tentang surga yang banyak bidadarinya, yang bisa berhubungan seks di sana, ya kan? Atau yang misalnya membicarakan masalah ekonomi, ya. Saya ketemu dengan beberapa orang yang tetap saja ketika sekalipun itu rohaniawan, ketika masalah bicara ekonomi maruk sama duit. Dan itu tidak ada hubungannya dengan rohani ketika orang maruk sama duit, ketika orang akhirnya tipu menipu di dalam bisnis ekonomi, kan ini menjadi salah orientasi. Ya kalau mau jadi rohaniawan, ya ajar segala sesuatu bisnis itu dengan nilai-nilai rohani. Walaupun syariah, ya katanya ini syariah, tetapi ya saudara pinjam saja di syariah, bunganya lebih besar dan lebih susah, gitu kan, daripada misalnya gotong royong atau arisan, ya kan. Jadi ya hal-hal seperti itu yang harus kita pahami bersama. Jadi carilah sesuatu yang terbaik berdasarkan fungsinya sendiri masing-masing, gitu kan. Jadi kalau kita mau bicara tentang agama dan rohani, ya bicaranya tentang hubungan dengan Allah, bagaimana kehidupan yang baik ketika kita mengenal Allah gitu. Ya itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai agama itu jadi tempat nyari duit, jadi tempat berbisnis yang akhirnya orientasinya melenceng, tidak pada tempatnya. Bahkan memakai agama untuk berperang, saling membunuh, ya. Oke, kita akan belajar ya. Akan belajar masalah ini ya, karena ini masalah yang patut dikritisi ya, patut dikritisi ya, karena rohaniawan adalah orang yang anti dikritisi. Jadi jangan bilang Indonesia para politikus, presiden, gubernur itu anti kritik. Justru yang paling anti kritik itu adalah rohaniawan. Ketika dikritik dianggap kriminalisasi ulama. Tidak. Ya kalau saudara mau jadi ulama yang benar. Jadi ulamanya di bidang apa? Ya kan? Mau di bidang rohaniawan, ya ajarin orang untuk memiliki kehidupan rohani yang baik. Karena ketika rohani seseorang itu baik, maka nilai ekonominya juga baik. Dia akan belajar menjadi orang jujur di dalam bisnis. Dia tidak akan tidak akan merugikan orang lain. Dia tidak akan menjadi arogan. Dia tidak akan membenci orang lain atas nama agama. Dan itu suatu hal yang ngaco gitu kan. Rohaniawan kita kan ngaco. Ya akhirnya orang menjadi rohaniawan ingin punya mobil mewah gitu, ingin punya dihargai, kan tidak seperti itu. Ya udah belajarlah sama sufi bagaimana menjadi rohaniawan itu dengan baik dan benar gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami, karena hal-hal yang terjadi saat ini tuh bikin gaduh, bikin heboh ya kan, bahkan menyembunyikan sesuatu. Ketika ada orang bertanya tentang sejarahnya, misalnya tentang segala sesuatu yang berada hubungan dengan rohani ya, pengalaman-pengalaman rohani zaman baheula ya, yang tercatat di dalam kitab suci maupun tidak, ya kadang ulama tidak ngerti, tidak paham. Iya kan, bahkan ada ulama dari Australia itu marah-marah kepada ulama yang dari Arab, kenapa disembunyikan segala sesuatu gitu kan. Bahkan kemarin Profesor Dr. Munim Siri menceritakan bahwa Al-Quran ditulis dengan beberapa kali diedit. Tahun 1924 Al-Quran diedit oleh Al-Azhar. Wah, masyarakat marah. Karena apa? Diajari oleh ulama-ulama tadi, yang ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa Al-Quran satu titik pun tidak pernah direvisi oleh manusia. Tapi kenyataannya sejarah bicara lain. Nah contoh itu ya, contoh. Itu kan menjadi gaduh, dan akhirnya Profesor Dr. Munim Siri itu kan dipersekusi
Padahal dia hanya menceritakan tentang sejarah. Ketika zaman Utsman misalnya, Al-Quran itu dikumpulkan dan diedit, mana dipilih dari orang memilih kan 111 surat atau 116 surat, tapi yang jadi akhirnya 114 surat karena ada surat yang digabung atau misalnya contoh seperti itu. Dan itu kan menjadi kegaduhan akhirnya. Karena apa? Karena disembunyikan. Dan saya setuju kepada Wahabi, kalau orang yang menyembunyikan segala sesuatu itu disebutnya kafir atau kufur. Jadi betul, Wahabi itu mengatakan bahwa orang yang menyembunyikan kebenaran sebagian itu kafir. Ya walaupun jahat banget ya. Masa sesama Islam mengatakan kafir. Tapi ya memang secara bahasa kata kafir atau kufur adalah menyembunyikan sebagian dan menyatakan sebagian. Dalam dunia politik juga mungkin banyak orang menjadi kafir karena tadi menyembunyikan kebaikan presiden tapi lebih lebih menonjolkan kejahatannya. Demikian juga gubernur-gubernur yang lain, menteri yang lain gitu kan. Jadi lebih banyak kita bicara tentang kejahatan orang daripada ngomong kebaikannya. Nah ini kan yang sebenarnya dianggap menyembunyikan sebagian. Nah itu yang harus dipahami di dalam dunia kerohaniawan ya, di dunia kerohanian. Nah kita harus belajar pada zaman dahulu misalnya ya, ini kita sejarah ya, bahwa ketika Ali diangkat menjadi imam ya, ini Syiah ceritanya, itu menganggap bahwa Ali itu pemimpin rohani. Kenapa Syiah tidak mengakui Khulafaur Rasyidin itu sebagai sebagai imam mereka? Karena mereka menganggap itu adalah pemerintahan ya. Jadi orang muslim seharusnya paham bahwa Nabi Muhammad itu bukan cuma sebagai nabi, tapi juga sebagai raja dan sebagai panglima perang. Dan para Khulafaur Rasyidin itu adalah pemerintahan politik, bukan agama ya. Jadi sama seperti Arab Saudi, artinya politik, agamanya beda, terpisah gitu kan. Nah, itu yang tidak dipahami sejak awal sehingga sehingga para ulama sekarang itu ingin terjun dalam dunia politik. Ya, kita beragama, kita harus membela agama. Tetapi dari zaman baheula itu dipisahkan. Ya, yang diakui sebagai pemimpin agama itu oleh kaum Syiah adalah Ali, Imam Ali dan imam-imam, maka disebutnya imam kan, ya, yang sekarang berkembang di Iran ya kan. Karena seorang pemimpin agama berbeda dengan pemimpin politik. Demikian juga dengan sejarah lahirnya gereja. Zamannya Daud sebenarnya bukan nabi, dia seorang raja, tapi diakui kemudian sebagai nabi setelah sekian lama baru diakui sebagai nabi. Karena pada zaman Daud ada nabi. Ya, ketika Daud salah, Daud ditegur oleh nabi, ya kan? Nah, dan pemimpin-pemimpin zaman Daud yang mengurusi kerohanian itu disebut imam-imam. Ya, zaman-zamannya Yahudi, zamannya Kristen awal itu dipisahkan gitu loh, tidak terlibat dalam dunia politik. Walaupun di Eropa akhirnya kekatolikan itu sangat menguasai, ya kan? Sehingga muncullah yang namanya abad kegelapan, bagaimana agama menjadi alat bagi kepentingan politik, dan itu menjadi lucu dan aneh karena tadi kepentingan manusia. Jadi kita harus belajar pada sejarah, di mana tempatnya ulama, di mana tempatnya para rohaniwan. Ya, dulu kenapa orang Yahudi misalnya di dalam sejarah dia menolak Yesus sebagai Mesias? Karena bagi orang Yahudi Mesias itu adalah raja. Raja bagi dunia, menyelamatkan bangsa Yahudi itu dari penindasan orang Romawi. Jadi Yesus tidak diakui sebagai Mesias, tetapi Yesus sendiri berkata, kerajaanku bukanlah kerajaan dunia ini. Aku bicara tentang kerajaan surga, bukan kerajaan ya politik di dunia ini. Karena itu, karena aku berasal dari Allah, ya aku memberitakan apa yang Allah ajarkan, yaitu untuk orang memiliki hidup di dalam kerajaan Allah, yaitu di surga, bukan kerajaan dunia ini. Nah, itu aja memang sejak kelahirannya Yesus saja kan jadi polemik. Mesias itu sebenarnya apa? Juru selamat apa? Juru selamat manusia dari dosa atau juru selamat manusia dari penindasan politik, dari penindasan bangsa lain. Nah, itu yang harus menjadi catatan sejarah. Pelajaran sejarah kan kita pelajari supaya kita tidak melakukan hal yang berulang, kesalahan yang berulang, dan itu yang kita harus pahami. Jadi contoh seperti Daud ya, dengan Israel, dunia Islam ya kan. Dulu orang Islam di seluruh dunia itu mengakui kejayaan Umayyah. Tetapi kita tidak pernah belajar misalnya bahwa kejayaan Umayyah itu dibangun dalam metode kekafiran ya, sejak musuhannya Ali dan Muawiyah ya kan. Ya, lalu anaknya Hasan ini
dia dirongrong sama Muawiyah, lalu dia menyerahkannya, sudahlah Muawiyah yang menjadi khalifah. Tetapi nanti kalau sudah nggak jadi khalifah, balikin lagi kepada saya, ya kepada Husain maksudnya. Tetapi Muawiyah tidak begitu, kan dia orang koruptor pada zaman Utsman juga kan, ya kan. Dia memang ingin politik. Nah, sehingga ketika Muawiyah digantikan oleh Yazid, Yazid itu membantai keturunan ya, keturunannya Ali, karena dia menjadi takut ya, padahal waktu itu yang namanya Husain bin Ali itu tidak bermaksud berperang, tapi dikepung oleh ribuan orang tentara dan Husain itu dimutilasi dan anak-anaknya itu hendak dimutilasi semua, ya kan. Bahkan Ka'bah sendiri dihancurkan oleh Yazid. Jadi tidak bisa bahwa itu adalah kejayaan Islam. Ka'bahnya aja dihancurkan kok oleh Yazid. Ada 80 lebih orang sahabat Nabi yang bersahabat dengan Nabi juga dibantai oleh Yazid untuk mendirikan dinasti Umayyah. Iya kan? Ulama-ulama dianiaya. Siapa bilang ulama itu mendukung pemerintahan Umayyah? Yazid itu tidak. Bahkan Yazid sendiri adalah orang yang tidak pernah sholat. Ya, untuk apa dibanggain bahwa itu Islam? Orang tidak pernah sholat, dia melakukan insest, hubungan seks dengan ibunya, dengan saudarinya. Ya kan? Nah, itu yang sekarang itu di framing gitu loh ya, karena disembunyikan oleh ulama-ulama. Oh, kita akan mendirikan kekhalifahan. Khilafah itu udah ada zaman Umayyah, lalu zaman Abbasiyah. Nah, ini yang ngaco gitu, saya nggak ngerti. Kita nggak ngerti kenapa orang di framing seperti itu, ya kan? Ya ulamanya yang ingin berkuasa, tetapi kita ingat sejarah membuktikan seluruh keturunan Nabi sejak zaman Umayyah itu diasingkan karena takut berkuasa, ya kan? Sehingga ya larilah para Habib ini, lari ke Yaman, lari ke Mesir karena dianiaya pada zaman Umayyah. Jadi ulama-ulama zaman itu pun dianiaya oleh Islam, oleh pemerintahan Islam. Jadi tidak bisa dibilang bahwa pemerintahan Umayyah adalah kejayaan Islam. Ya, mereka menganiaya para rohaniwan gitu sebenarnya. Demikian juga zaman Abbasiyah, penganiayaan terhadap para Habib, para keturunan Nabi itu juga terjadi, ya. Apa yang dilakukan pembantaian, ya, kekejaman yang dilakukan oleh zaman Umayyah dibalas oleh Abbasiyah, ya kan, dibantu oleh orang-orang Persia. Dan itu terjadi lagi pembantaian, ya kan. Dan itu tidak bisa dibilang sebagai peradaban Islam. Saya tidak setuju itu dihubungkan dengan agama, itu dihubungkan dengan politik. Tetapi sekarang ulama memakai itu untuk mendirikan misalnya Indonesia menjadi negara Islam berdasarkan syariat Islam. Syariat yang seperti apa dengan bantai-membantai? Ya kan? Itu bahkan ada orang yang menganggap bahwa pemerintahan yang paling kejam itu pemerintahan kekhalifahan ya Umayyah gitu kan. Demikian juga Abbasiyah tidak lebih kejam lagi. Bahkan zaman Turki Utsmani yang diintegrasikan dengan Islam sebenarnya tidak Islam, ya kan. Tetapi mereka pemerintahan yang Raja Mehmet, Sultan Mehmet itu kan juga melakukan pelencengan seksual dan dia menculik anak-anak di bawah umur untuk menjadi tentara. Apakah itu berdasarkan Islam? Ya tidak. Tetapi sekarang ulama-ulama menganggap bahwa itulah contohlah Islam seperti itu. Ya saya tidak setuju. Karena tidak melihat kekejaman yang mereka lakukan secara politik. Dan sekarang di framing di Indonesia, ulama dianiaya oleh negara Islam. Ya kan, pemerintahan Islam gitu kan. Mana ada. Ya justru di dalam pemerintahan Islam zaman bahula itu kan dari Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, ya kan mereka melakukan juga kekejaman terhadap ulama. Jadi tapi sekarang ulama bangga pada itu untuk yuk kita bikin kekhalifahan, khilafah lagi seperti yang mereka lakukan. Dari mana dasarnya? Contohnya aja tidak ada, kekejamannya yang mau ditiru. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Jangan lakukan sesuatu, jangan menempatkan diri di sesuatu yang memang bukan bidang kita. Para rohaniwan itu mendidik moral. Kalau ada koruptor banyak beragama Islam, yang salah itu ulamanya. Ngajarin apa loh? Dapat duit banyak dari khotbah, dapat duit banyak, punya mobil mewah, tetapi hasilnya tidak ada. Sama saya juga di dalam dunia pertanian, saya sering mengkritiki teman-teman pertanian, orang-orang akademisi, ngapain ngajarin seseorang kamu sendiri tidak melakukannya.
Ngapain ngajarin moral kepada orang kamu sendiri tidak bermoral? Saya dalam dunia pertanian juga sama. Ngapain saya ngajarin orang untuk belajar pertanian kalau saya sendiri tidak hidup di dalam dunia pertanian ini? Kalau saya sendiri tidak menghasilkan sesuatu. Ya, saya bangga kalau ada orang-orang yang belajar sama saya, mereka menjadi sukses dalam dunia pertanian. Saya tidak mengharapkan uang dari apa yang saya lakukan kepada mereka. Justru saya bangga kalau mereka bisa mau belajar dalam dunia pertanian. Saya kasih gratis, free pelatihan segala macam, supaya mereka juga melakukan dunia pertanian yang baik dan benar. Dan demikian juga, ya, saya berharap kepada para rohaniwan, bukan mencari uang, bukan mencari prestis, bukan mencari pendukung, bukan mencari pengikut sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana kita membangun moral, mendidik moral, mengajak orang untuk berhubungan dengan Allah. Ketika hubungan manusia dengan Allah itu baik, maka hubungan manusia dengan manusianya itu juga baik, hubungan manusia dengan alamnya juga baik. Emang nggak belajar gitu ya, Ustadz? Nggak belajar gituan? Bagaimana hubungan manusia dengan Allah baik, maka hubungan manusia dengan manusia pun baik. Tidak ada kita harus membantai orang kafir. Tidak ada kita harus memusuhi orang yang pelacur, penjahat. Tidak ada, mengasihi semuanya, karena tujuan Allah berfirman itu supaya Allah ingin setiap orang berdosa itu berubah menjadi bertobat dan menjadi baik, bukan sebaliknya. Ketika ada agama muncul, orang bertobat, orang yang jahat kita musuhi, kita fitnah, kita marahi. Nah, ini yang harus kita pahami bersama ya, Tat ya. Ya, pendeta juga ya. Nah, harus belajar dari sejarah. Kita harus belajar banyak sejarah. Ya, jadi sebagai rohaniwan, janganlah tergoda. Janganlah tergoda kepada dunia ini yang membodohi kita. Jadi yang membodohi itu pintar, tapi yang dibodohi itu bodoh gitu. Kalau kita sudah salah orientasi, ya kan, kita tergoda oleh dunia ini, kita tergoda oleh politik, kita tergoda oleh uang, kita tergoda oleh hormat, ya kan, itu ya sudah kita dibodohi. Nah, yang membodohinya itu yang pintar, tetapi yang dibodohinya ini sangat bodoh gitu kan. Ya kan? Begitu kan? Kalau kita membodohi orang kan yang kena dibodohinya yang bodoh, kitanya yang pintar karena kita bisa membodoh-bodohi orang itu. Nah, sama seperti itu juga ketika kita pintar, kita jangan membodoh-bodohi orang gitu kan. Nah, ini yang harus kita kita renungkan bersama. Ini sebuah terkritik juga pada diri saya sendiri. Karena itu saya tidak mau jadi rohaniwan, tetapi saya menerapkan segala sesuatu berdasarkan hukum rohani. Saya mengajari anak saya mengajari teman-teman saya di bidang pertanian, yuk kita belajar sesuatu berdasarkan rohani. Berhubunganlah dengan Allah dengan sebaik-baiknya, maka kita akan bertani dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi orang jujur, kita akan menjaga alam, kan seperti itu. Hablum minallah dengan baik, hablum minannasnya akan baik, ya kan? Tidak ada pemberontakan, tidak ada sesuatu yang berbohong boleh demi kebenaran. Itu tidak ada karena hubungan kita dengan Allah baik, gitu kan. Nah, maka hubungan kita dengan alam juga akan menjadi baik, ya kan. Ya, ini yang harus kita pahami, bahwa tanggung jawab moral itu tanggung jawab kita semua. Ya udah, kalau para rohaniawan tidak mau bertanggung jawab secara moral, kami aja petani lah yang akan mengajari masyarakat untuk berbuat moral yang baik, untuk memiliki nilai-nilai kebaikan. Kalau para guru agama tidak mau mengajarkan moral, ya nggak apa-apa, kami aja yang petani ini yang akan mengajari masyarakat untuk jujur dan memiliki nilai moral yang baik. Kalau para kiai, ustadz-ustazah, para pendeta, dimanapun saudara berada, ya kalau orientasinya sudah uang, orientasinya sudah politik, orientasinya sudah ingin eksis, orientasinya sudah ingin terkenal, orientasinya ingin dipuja dan dipuji, ya nggak apa-apa, kami aja lah yang petani yang mengajari moral kepada masyarakat, ya. Karena saya juga punya program bagaimana saya mendidik petani untuk punya moral yang baik, dan saya lebih suka ketika tidak bicara agama, tetapi orang memiliki nilai kecerdasan spiritual yang baik, ya, kecerdasan spiritual yang luar biasa, sehingga ketika memiliki kecerdasan spiritual, hubungan manusia dengan manusianya baik, membangun ekonomi yang baik, akhirnya membangun masyarakat yang baik, ya membangun, ya akhirnya ekonomi akan terbangun dengan baik. Setiap orang sejahtera, tidak ada kebencian, ya kan. Berbeda dengan orientasi
para rohaniwan sekarang, bahkan agama lain yang dia urusin, agama lain yang diajarkan kepada umatnya sendiri. Ya kan lucu. Ya udah urusilah sendiri. Bagaimana? Apa bisa sudah mendengar suara Tuhan? Tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidupmu? Ya. Kalau itu tidak tahu ya nonsen, omong kosong bicara kalau Anda sebagai ulama, sebagai rohaniwan. Karena sudah salah tempat, salah ilmu kali, atau memang salah tujuan hidupnya yang salah, ya kan? Jadi memang agama hanya sebagai topeng untuk saudara lebih dikenal, untuk lebih dihormati, untuk lebih punya uang lebih banyak, ya. Ini yang sebuah kritik, maaf mengkritik, ya, karena saya juga dulu bergerak dalam bidang rohani, ya. Saya mengkritiki diri saya sendiri karena itu saya ada, ya, sampai saat ini. Ya, saya mengkritiki teman-teman, ya. Ini juga kritik buat teman-teman yang mengenal saya, ya, di channel materi kali ini juga saudara tahu apa yang saya pikirkan karena saya sering berdiskusi dengan saudara-saudara, teman-teman semua. Ya mungkin orang yang luar yang belum mengenal saya, ini kritikan yang pedas, ya tidak apa-apa. Ya, ini mengkritik supaya kita hidup lebih baik, bukan membuat saudara menjadi marah, sakit hati, dan akhirnya ngomongnya ngaco, ya kan, bahkan tidak sopan, ya. Ya, ini yang saya sampaikan hari ini, ya, supaya menjadi pelajaran bagi kita semua. Biarlah, ya, bola voli hanya dipakai untuk tangan, main voli, bola kaki hanya dipakai ditendang, ya. Jangan ditempatkan pada hal yang salah, ya. Biarlah gelas untuk minum, ya, jangan buat makan, ya, biarlah piring untuk makan. Jadi segala sesuatu, tempat kelas segala sesuatu dengan baik dan benar, maka semua akan kembali dengan normal dan baik-baik saja. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam secangkir kopi.